Aku tak online wae lah, nggak usah datang. Artinya bahwa sesungguhnya ada peluang untuk hadir, ada peluang untuk satu majelis, tapi nggak dilakukan, memilih online. Itu sebenarnya kehilangan ruhnya. Distorsi itu kalau ini air kemudian dimasuki duding kan menggok ya kan itu kan terjadi distorsi bagi mata begitu ya, itu kan seperti belok gitu ya, itu belok jadi nggak sesuai kan gitu. Menggok belok terjadi pembiasan. Jadi pada saat kita berbicara sesuatu, akhirnya muncul sebuah prasangka. Katakan begini, pada saat zaman Nabi Muhammad cerita, ngendikan tentang man arfa nafsa faqad arfa rabbah. Kan gitu. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang melihat dirinya, maka dia akan dapat ditambahi loh ya. Maka akan dapat melihat Tuhan. Biasanya ditambahi, enek sing nambahi begitu loh. Aslinya siapa yang mengenal Tuhan, siapa yang melihat Tuhan, maka siapa yang melihat dirinya, maka akan melihat Tuhannya. Kan begitu. Ya. Sing ngomong ini pertama Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian generasi selanjutnya itu piye jabarane? Siapa yang melihat dirinya maka melihat Tuhannya. Saking judeke kan gitu. Mergo gak iso takok karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kan gitu. Alhamdulillah suatu saat dia mengatakan demikian, saya semula bingung hadis tentang man arfa nafsa faqad arfa rabbah, saya bingung. Suatu saat saya tidak sengaja main ke teman saya, ternyata di sana itu pada saat dia itu ngingu iwak, airnya bening memancarkan cahaya, sehingga saya itu dapat memandang diri saya di dalam kolam. Kan gitu. Saya kira lah itu toh. Pilih lagi nih. Kemudian pada saat itu kemudian menyimpulkan siapa yang melihat dirinya, akhirnya siapa yang mengenal menjadi siapa yang melihat. Akhirnya tuku koco. Sholat akhirnya kan mentelengi koco begitu. Lu aja mbok guyu, enek sing memahami ngene iki gak apa-apa. Kan gitu. Enek sing memahami ngono gitu loh. Suatu saat titik tertentu kocone pecah. Akhirnya dia ngomong kepada yang lain, kamu akan tampak khusyuk dapat melihat dirimu di dalam kaca, maka kamu akan melihat Tuhan. Itu pada saat titik tertentu kacanya itu pecah, berarti kamu sudah diterima Tuhan, kamu melihat Tuhan. Padahal pecah kuwi delalah enek manuk nabrak, tapi dia gak roh dikira itu mergo dia ini saking khusyuke upama gitu lah. Nah, kemudian mengembang begitu. Tapi ada yang kemudian pada saat man arfa nafsa faqad arfa rabbah itu bingung. Piye nafsir ya. Kemudian muncul anggapan hadis ini lemah. Ini enggak ada hadisnya. Kemudian dia mengungkap bahwa itu dhaif. Akhirnya dia pembenaran pikirannya itu kemudian disampaikan kemana-mana.
Man arfa nafsah itu doif, Nabi nggak ada. Seperti siapa yang hidup di dunya, ikmali dunya kakak anak kata isu abadan. Wene di dunya, kerja di dunya, sepertinya kamu itu tidak akan pernah mati atau kamu itu abadi. Ikmal li dunya kakak anak kata isu abadan. Wa'mal li akhirati kana ta isu khodan. Akan tapi jika kamu beramallah untuk akhiratmu, jika kamu besok itu mati, kalimatnya sama, ikmal li dunyaka, yang satunya sama, ikmal li akhirati, kalimatnya sama-sama amal, kan begitu. Nek amal untuk dunya, we kaya-kaya ora bakal mati, we nek ngamal untuk akhirat, kaya-kaya kowe sesuk mati, kan gitu. Kemudian dibuat rumusan konsepnya bla 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 50-50 yo bingung 50-50 niki piye saiki takren 50-50 ini piye di dunia 50% di akhirat 50% iki piye berarti kerja 50% bar kuwi bunuh diri 50%. Sehingga kaidah yang menyertai kalimat keanakannya hilang gitu loh. Padahal kalimat keanakan itu kaidah yang include, yang masuk di dalamnya itu adalah totalitas. Berdunialah, totalitas keanakan, berdunialah. Karena hidup itu abadi selamanya, bahkan saat rogomu gak tinggu kamu itu masih dalam kehidupan. Kan begitu. Dan itulah sesungguhnya akhiratmu juga, kan gitu. Katakanlah demikian, kan gitu. Masalahnya saya nggak membahas hadisnya ini, saya hanya bahas inilah. Kemudian mergo arepe takok Nabi Muhammad wis gak iso. Akhirnya ditafsiri, dikira-kira ki piye golek kanca pembenaran, golek kanca sing pikirane padha, kurang golek kancane supaya iso diterima dengan masyarakat. Ayo sekolah supaya pembenaran kita itu iso ditompo secara akademik. Masuk sekolah cek kurang lego, ayo digawe S1, S2, S3 sampai S lilin meleleh, kan gitu. Akhirnya jadilah rumusan nek wes S3 kan wes bener. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Saki bayang kita. Seperti bahwa dia itu asyifa. Siapa yang mengenal dia itu adalah penyembuh. Itu kan penyembuh. Mergo nek Kanjeng Nabi iso takok. Niki karepe pripun Kanjeng Nabi? Kan gitu. Ka anak kata sahabatan niku maunya itu gimana Kanjeng Nabi? Gitu. Kemudian man arfa nafsah itu maunya gimana Kanjeng Nabi? Kan begitu. Alaikum bisunati wa sunatul khulafaur rasyidin itu maunya gimana Kanjeng Nabi? Mergo gak ketemu Kanjeng Nabi, akhirnya apa? Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'a wa ta'at ta'maru alaikum abdun. Ora cocok barang dicocok-cocok nih, ora gathuk digathuk-gathuk nih. Akhirnya muncullah satu konsep ilmu yang disebut dengan cocok logi, kan gitu, atau menowoisme. Jadi muncul menowoisme, kan gitu, menowo bener, kan gitu. Akhirnya kan muncul begitu. Usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a ta'amaru alaikum. Itu kemudian ditafsiri
manuto karo pemerintahmu. Kan gitu. Zaman Nabi kira ngenek pemerintahan Indonesia, Amerika kira ngenek gitu loh. Tapi gak nyambung blas gitu loh. Contoh umpamanya kan contohnya kan begitu. Tapi kiwes kadung di pembenaran ini sudah dianggap kebenaran, ngungkap di njaba kowe dipentungi wong. Gitu loh ya. Jadi sini dikatakan ulama dan umarok harus nyatu kan gitu loh. Umarok itu sopo? Ya pimpinan-pimpinan pemerintah itu umarok. Tapi wis kadung ngono piye? Mbok umaroknya itu upamane mbok Islam ora, tapi watake keras sak karepe dhewe gitu. Kukang korupsi. Itu panggah umarok. Padahal yang namanya amr di dalam Al-Qur'an, jika kamu ada masalah di antara kamu, fa in tanazatum, kembalikan kamu kepada Allah dan utusannya. Taat kepada Allah wa uli amri minkum, dan orang yang memerintah di antara kamu. Umpamanya kan begitu. Ini kan ada garis merahnya gitu loh. Kan menjadi tidak masuk akal. Seharusnya begitu. Tapi ini bukan berarti kemudian kita menentang, enggak. Kita hanya mendudukkan posisi kalimat itu sebenarnya. Aku ngomong di kini, tapi aku nek sambutan pemone dijali jagongan karo tamu karo pejabat, ya aku tetap muni umarok, mbok kira gak enggak. Sambutan ya aku monggo ini umarok, aku juga begitu. Kalau kalimat umarok berarti dia adalah kekasih Tuhan. Yang tahu tentang Tuhan, tahu jalan menuju kepada Tuhan. Dan bagaimana metode kembali kepada Tuhan. Kan begitu. Lah terus piye ya ora piye-piye, ora apa-apa kan gitu. Dan kita tidak bermaksud negatif, enggak. Ini hanya saya memberikan contoh. Kasus-kasus semacam ini sebenarnya kan selama sejarah belum pada posisi kebenaran al-hakim min rabbik, ya akan seterusnya terjadi distorsi. Karena kita juga tidak ingin menjadi orang yang dungu, kita juga tidak ingin menjadi orang yang jahil, ya. Kita kan juga tidak ingin membuat satu kesimpulan salah dan sesat, tidak begitu. Kita tidak menilai hal semacam itu. Kita hanya berbicara mendudukkan posisi narasi, kebenaran sebuah narasi. Karena orang yang cerdas itu tidak akan mudah menilai dan menyimpulkan salah dan sesat seseorang atau kelompok orang atas kekurangan orang lain, kesalahan orang lain yang dilakukan orang, walaupun secara aksi mungkin tampak berbeda dengan kita. Kalau sekiranya Allah memberikan hidayah, apa susahnya? Dan sebaliknya, saat orang sudah merasa benar untuk dijerumuskan menjadi orang yang tersesat, apa susahnya bagi Allah? Dirinya dengan neraka tinggal sejengkal, kalau Allah menghendaki dia termasuk surga, apa susahnya bagi Allah? Dan sebaliknya, bagi seseorang yang dirinya dengan surga tinggal sejengkal, tapi kalau dikehendaki dia itu tersesat masuk neraka, apa susahnya bagi Allah? Maka jangan pernah kita menyimpulkan secara subjek, membuat penilaian kemudian menjadi sebuah olokan kepada kelompok atau golongan yang lain, atau utamanya pada seseorang. Kemudian kita mengatakan itu adalah dia salah, dia ahli neraka. Karena Allah menghendaki dia ahli surga, tidak akan pernah sulit bagi Allah. Kan gitu seharusnya. Kalau itu konsep ini dicekel orang nek wong tukaran gitu lah. Gak ada wong tukaran. Tapi nek anak buahnya kita itu atos, anak buah gak kena diatur, itu beda. Enggak begitu. Itu kita tuh bukan memerangi anak buah atau tim kita
yang tidak kapabel, tim kita yang tidak memiliki integritas, tidak begitu. Kita melakukan penegakan itu dengan kerangka kita supaya berada di dalam kebenaran, supaya yang bersangkutan tidak terjerumus dalam penyakit kafir, fasik, dan munafik. Kan begitu. Enek putramu apa tim kamu ya dalam tim sebuah proyek atau tim sebuah bisnis kegiatan tampak melakukan kesalahan, jadi we nesu tapi lengkan dengan ini. Iki kalau saya nggak meluruskan, kalau saya nggak membenahi, kalau saya itu tidak, bukan semata-mata aku rugi, bukan. Tapi secara sadik mesakik, ini kalau saya nggak meluruskan, kalau saya nggak membenahi, ini jadi wong fasik, jadi wong munafik, kan begitu. Hanya menggeser niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu hikmah hasilnya tergantung dari niat. Kalau kamu nesu enek timmu yang tidak bisa bekerja karena rasa malasnya, kemudian nesumu gue nggak menjadikan usahaku rugi, ya rugi tenan. Diganti wong apik ya panggah rugi gitu loh. Yang diperlukan itu adalah perilaku terkait dengan seseorang ini supaya tidak menjadi bablas, menjadi fasik dan munafik. Faham maksud saya? Artinya bahwa inilah manajemen keselamatan. Akhirnya muncullah satu bentuk administrasinya, manajemennya, basis kemudian database-nya. Kemudian kita memanage dengan sistem database, kan gitu. Ya terserah, bis kuning kena, bis database terserah, mau bis Mercy apa gitu, apa bis jalan raya mbok awe, kan kita terserah manajemenmu gitu loh. Yang penting nyampe tujuan gitu. Kan gitu. Database. Kalau kita tentang kebanyakan ya kita tentu marah karena keuntungannya hilang, kan gitu kan, rugi kan gitu. Ya kita butuh melatih seperti ini. Percaya, saya setiap kali katakanlah kalau manajemenmu itu karena kerangkanya manajemen keselamatan, manajemen selamat. Jadi manajemen keselamatan itu bukan masalah sebenarnya, pikiran saya itu bukan kalau kamu naik kemudian pakai seat belt, bukan itu, pakai sabuk pengaman, bukan semacam itu. Kalau itu kan sistem dongko, nek ceblok mati kan gitu. Jadi manajemen selamat. Mereka dunia ini hanya alat untuk berproses. Yang butuh dihati-hati teman-teman semua itu adalah perilaku kafir, fasik, munafik yang tidak kita sadari. Dan saat ini kita menghadapi situasi zaman yang saya nggak meramal, hanya memprediksi sebuah analisa yang didasarkan atas sebuah perilaku. Kalau kita berbicara mungkin unsur metafisis, memang aura atau energi yang energi partikel, antara partikel energi ilahiyah, partikel yang menjadi energi ilahiyah, partikel yang menjadi energi syaitoniyah atau iblisiyah. Kalau ini kan saya nggak bisa, karena kalau ini saya menyampaikan kan karena hanya sebagai eksperimen pribadi ya. Tapi kalau kita berbicara tentang prediksi dengan data, umpamanya
tentang kenakalan, tentang perzinahan, tentang minuman, tentang korupsi yang prosentasenya itu sudah tidak masuk akal untuk melakukan pembenahan sebuah sistem. Kemudian prosentasenya orang yang berpikir bahwa sing penting duit, sepenting jabatan, sepenting uang, dan seterusnya. Izin pakai uang yang tidak resmi, berapa persennya itu kan juga walaupun masih berupa isu, nggak ada data, tapi konkret-konkret ini kan muncul di hasil survei-survei yang ada, yang beredar di media sosial yang sekarang ini kan banyak banget. Dari prediksi ini kan bisa diantisipasi, apalagi saat digandeng dengan ilmu. Nabi Muhammad saat didhawuhi menjadi rasul, kemudian dia berdakwah kepada umat Jazirah Arab, menyampaikan tentang Islam supaya orang Jazirah Arab masuk Islam. Enggak.